Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom semuanya, kita bersuka cita hari ini, amin. Kita mau belajar lagu baru sama-sama, semuanya bisa tepuk tangan di atas kepala Tuhan. Memberitakan kabar baik bahwa Engkau mengasihi mereka. Tuntun aku untuk seluruh hati
Sama-sama katakan, aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak, sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Hey! Aku kan bersuka karena kasih-Mu, menari memuji kebesaran-Mu, karena Kau yang terhebat, Kau layak ditinggikan. Jiwaku pun bersorak, sebab Engkau Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Kau Allah yang setia, selalu bersamaku. Yesus Tuhan mulia, hidupku milik-Mu. Semua tepuk tangan musik. Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Ya Allah yang setia dan benar, tak pernah tinggalkanku, Kau selalu bersamaku. Yesus, Kau sumber kekuatan, ku hidup untuk menyenangkan-Mu. Hey! Mari kasih sorak-sorak bagi Tuhan. Haleluya. Mari sekarang kita siapkan hati kita. Kita mau rasakan hadirat Tuhan yang lebih lagi. On the mountain top, You are here. Night full of tears, You are here. Lord, You are my favorite hiding place.
berdoa sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Kami bersyukur kami boleh kembali di tempat ini bersama-sama beribadah. Dan sebentar lagi kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kami siapkan hati kami siapkan hidup kami siapkan telinga kami. Kami mau berikan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus yang siap mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Voltage. Kak Wina senang sekali hari ini diberi kesempatan untuk menyampaikan firman Tuhan buat kalian semua. Dan Kak Wina percaya dimanapun kalian berada, kalian juga excited, kalian juga menanti-nantikan tiap hari Sabtu. Ya, sekalipun mungkin kita masih online, kita belum bisa datang ibadah onsite, tapi itu tidak mengurangi sukacita kita. Nah, hari ini Kak Wina mau menyampaikan firman Tuhan. Sama-sama kita mau belajar dari satu pribadi, dan Kak Wina mau bagikan satu tema, yaitu orang yang dipercaya. Kak Wina mau angkat hari ini tema yaitu orang yang dipercaya. Nanti kita akan lihat kenapa ya satu tokoh ini bisa dipercaya sedemikian rupa. Nah, berbicara menjadi orang yang dipercaya, pastinya semua kita di sini pengen. Kita tuh pasti seneng kalau kita itu jadi orang yang dipercaya. Mungkin kita jadi orang yang dipercaya di rumah, jadi anak yang dipercaya sama papa mama. Mungkin kalau di sekolah, teman-teman percaya sama kita. Kalau cerita yang dicari itu kita, ya kan? Mungkin di sekolah juga, kalau ada apa-apa mungkin guru butuh sesuatu, yang dicari kita. Wah, Kak Wina percaya kalau kita berada di posisi seperti itu, kita pasti sangat senang. Kak Wina juga secara pribadi senang kalau Kak Wina dipercaya. Seperti hari ini, bersyukur dipercaya hari ini bisa sama-sama kita belajar firman Tuhan. Sekalipun Kak Wina yang khotbah, tapi Kak Wina juga belajar, bukan cuma kalian. Nah, hari ini kita belajar ya dari satu tokoh Alkitab. Orang ini gak punya latar belakang yang terkenal. Bukan orang yang eksis, orangnya biasa-biasa, sederhana. Ya, kalian pasti tahu ya. Ayo kita mau belajar, kita mau buka di Ulangan 31 ayat 1 sampai 8. Sama-sama hari ini kita buka Alkitab kita. Ulangan 31 ayat 1 sampai dengan 8. Kak Wina berharap walaupun nggak ada kakaknya di sana, nggak ada yang lihat kalian, tapi Kak Wina percaya kalian pasti semuanya bawa Alkitab. Ulangan 31 ayat 1 sampai dengan 8. Yang sudah mendapatkan bisa katakan yes. Ya, Kak Wina dengan iman mendengar suara kalian di sana ya. Kak Wina akan baca, kalian bisa ikuti, kalian bisa simak di sana, jangan dibaca terlalu cepat-cepat keburu-buru sampai juga telinga kita mendengar. Ulangan 31 ayat 1 sampai dengan 8. Yosua sebagai pengganti Musa. Kemudian pergilah Musa lalu mengatakan segala perkataan ini kepada seluruh orang Israel. Berkatalah ia kepada mereka, aku sekarang berumur 120 tahun. Aku tidak dapat giat lagi dan Tuhan telah berfirman kepadaku, sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Tuhan Allahmu, dialah yang akan menyeberang di depanmu. Dialah yang akan memunahkan bangsa-bangsa itu dari hadapanmu, sehingga engkau dapat memiliki negeri mereka. Yosua, dialah yang menyeberang di depanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Dan Tuhan akan melakukan terhadap mereka seperti yang dilakukannya terhadap Sihon dan Og, raja-raja orang Amori yang telah dipunahkannya itu, dan terhadap negeri mereka. Tuhan akan menyerahkan mereka kepadamu dan haruslah kamu melakukan kepada mereka tepat seperti perintah yang kusampaikan kepadamu. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah takut dan jangan gemetar karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Lalu Musa memanggil Yosua dan berkata kepadanya di depan seluruh orang Israel, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri
yang akan dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka, dan kau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Sebab Tuhan Dia sendiri akan berjalan di depanmu, Dia sendiri akan menyertai engkau, Dia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janganlah takut dan janganlah patah hati. Ini adalah cerita tentang dimana ketika itu Musa sudah tua dan waktunya Tuhan itu berkata kepada Musa, Musa itu harus mencari penggantinya. Dan cerita ini menceritakan bagaimana hari itu Musa itu diumumkan di seluruh depan bangsa Israel. Nah, kalau kita tahu siapa ya Yosua? Ya, Yosua ini siapa? Kita tahu ya Yosua itu adalah abdinya Musa. Jadi Yosua ini bukan orang yang sehari-harinya itu dia itu memimpin, tapi dia itu hanyalah seorang abdi Musa. Yosua berasal dari suku Efraim, anaknya Nun, kakeknya namanya Elisama bin Amihud. Ya, nanti kalian baca di 1 Tawarik 7, di situ dijelaskan siapa kakeknya Musa. Nah, Yosua ini hanya seorang abdi. Abdi itu apa ya? Abdi itu adalah seorang pelayan. Dia ini adalah pelayannya Musa, orang yang membantu Musa. Kalau Musa butuh apa-apa gitu ya, yang dipanggil itu siapa? Yosua. Jadi Yosua ini membantu Musa. Dia menyediakan apa yang hari itu dibutuhkan Musa. Jadi dia bukan seorang pemimpin yang mungkin dia jadi orang kedua, orang ketiga, bukan. Dia adalah hanya seorang abdi. Tapi luar biasa, kalau kita baca di firman Tuhan dikatakan apa? Tuhan tuh bilang, Yosua yang akan menggantikan Musa. Loh, kok bisa Yosua ya? Kenapa kok enggak kakaknya Harun? Harun itu kan imam. Harun itu juga yang tongkatnya kan juga berbunga. Kenapa kok enggak anak-anaknya Musa? Kenapa kok enggak yang imam-imam aja? Kenapa kok Yosua hanya seorang abdi? Orang-orang yang orang biasa, orang-orang yang mungkin ya nggak dikenal, mungkin bangsa Israel nggak semuanya tahu Yosua. Hanya beberapa orang, tapi hari itu Tuhan itu pilih Yosua. Luar biasa ya, sangat luar biasa. Wow, ketika Kak Wina baca firman Tuhan, Kak Wina lihat, iya kenapa ya Yosua? Kenapa nggak orang yang hari itu mungkin tangan keduanya Musa, mungkin orang-orang yang dipercaya Musa jadi pemimpin-pemimpin yang sudah terbiasa memimpin sekelompok orang yang besar. Kenapa kok seorang abdi, seorang pelayan? Ini loh rahasianya. Kenapa hari itu Tuhan mempercayakan kepemimpinan kepada Yosua? Kenapa Yosua jadi orang yang dipercaya? Kenapa Yosua yang hari ini mendapat kepercayaan? Ini rahasianya. Yang pertama, kita mau sama-sama belajar dari pribadinya Yosua. Yang pertama adalah Yosua itu adalah pribadi yang bersedia. Bersedia. Bersedia itu apa, Kak? Kak Wina catat di sini. Bersedia itu berarti dengan sengaja memberikan diri, meluangkan waktu, memberikan hati waktu dengan senang hati. Gak ada yang paksa. Bukan karena takut dimarahi, bukan karena nanti takut ditegur. Bukan karena dia itu seorang abdi, tapi Yosua itu memberikan hati, memberikan waktunya dengan senang hati, dengan kerelaan hati. Itu kata bersedia. Kita baca ya di Keluaran 17. Kita buka di Keluaran 17. Keluaran 17 ayat 9 sampai dengan 10. Kak Wina baca. Ayat 9. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Kak Wina loncat ya di ayat 13. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ingat yang tadi, Yosua itu hanyalah seorang abdi.
Dia mungkin tidak punya latihan atau terlatih menjadi seorang panglima atau jenderal untuk berperang. Tapi hari itu Musa itu mempercayakan Yosua untuk memimpin peperangan melawan Amalek. Ini pertama kali nama Yosua disebut di sini. Dan dikatakan apa? Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Ketika Yosua disuruh sama Musa untuk memimpin perang melawan bangsa Amalek, Yosua itu enggak punya banyak alasan. Dia enggak bilang gini, aduh kenapa aku enggak bisa perang. Aku enggak bisa perang Tuanku Musa, aku kan biasa melayani kamu saja Tuhan. Dia bisa beralasan seperti itu, tapi hari itu dikatakan di Alkitab tidak dicatat Musa itu mencari alasan, tidak. Tapi dikatakan apa? Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa. Melakukan seperti. Jadi Musa ngomong apa? Yosua itu melakukan. Itu namanya bersedia. Tidak ada bantahan, tidak punya alasan. Ini loh kenapa Tuhan itu memakai Yosua. Ini loh kenapa Tuhan itu mempercayai Yosua. Simpel ya. Cuma kasih waktu aja. Kita enggak perlu memberikan mungkin hari ini wah persembahan yang banyak, suara yang bagus. Dipakai Tuhan tuh bukan kita tuh harus punya suara yang bagus. Mungkin voltage di tempat ini. Kita pengen banget ya jadi orang yang dipercaya, kita pengen banget bisa dipercayai pemimpin kita. Dipercayai orang-orang yang ada di sekeliling kita. Simple, engkau enggak harus hari ini punya suara yang bagus. Talenta yang mungkin wah 1, 2, 3, 4, 5. Punya sesuatu yang lebih luar biasa. Yes, bagus kalau kita hari ini punya dipercayakan Tuhan dengan talenta suara yang bagus. Bersyukurlah untuk itu. Itu bonus buat kita. Tapi untuk dipakai, untuk dipercaya, kita enggak harus nunggu kita ini menjadi orang hebat. Atau kita ini dipuji-puji dulu, diakui dulu. Tidak, justru orang yang enggak kelihatan. Orang yang mungkin orang enggak tahu. Orang itu yang dipakai Tuhan, orang itu yang dipercaya lebih, orang itu yang dipercayakan perkara besar. Voltage di tempat ini, mau enggak hari ini kita jadi orang kepercayaannya Tuhan? Mau enggak hari ini kita jadi kepercayaannya pemimpin kita kalau hari ini kalian ada di CG-CG, kalian melayani, bukan cuma sekedar melayani, bukan cuma sekedar CG, tapi ketika kita datang di CG, kita ini jadi orang yang bisa bertanggung jawab, dipercaya. Dipercaya gimana? Kita enggak telat-telat untuk join CG. Kita datangnya on time. Kalau kita ngikuti CG kan pakai Zoom ya. Enggak tunggu 15 menit dulu udah doa baru kita hadir. Tapi mungkin sebelum kakaknya buka Zoom-nya gitu ya, kita sudah ada di sana nunggu. Itu loh namanya bersedia. Kita enggak punya banyak alasan. Mungkin hari-hari ini ya kita itu keadaannya hari ini enggak ya bisa dibilang cukup tidak menyenangkan. Kita sudah lama ya online, mungkin kita sudah bilang, aduh sudah bosan Kak, ikut CG online terus, sekolahnya juga online. Pengen Kak ketemu. Terus ketika kita mungkin diajak untuk kita CG, diajak kita untuk ibadah, terus kita mulai banyak alasan, nanti aja Kak ibadahnya ditunda, yang biasanya harusnya ibadahnya kita jam 4 ya. Tapi kita tunda apa? Kan masih bisa nanti ya. Nanti aja deh jam 5. Atau mungkin besok aja deh. Kalau hari itu kita tidak berhalangan atau kita tidak melakukan apa-apa, kita free, harusnya kita itu siapkan waktu kita bersedia datang jam 4. Sebelum jam 4 kita ada duduk di situ, siap-siap, sama seperti ketika kita datang ibadah onsite. Kita udah mandi, kita sudah pakai baju yang bagus, kita duduk di sana, kita hidupkan, kita ikut mulai dari awal sampai akhir. Nggak ada yang di skip-skip ya. Maka tahu nggak, mungkin nggak ada orang yang lihat. Waktu kita di online itu kan nggak ada yang lihat ya. Mau kita nangis, mau kita muji Tuhannya lompat-lompat, kakaknya nggak ada yang tahu. Tapi ada satu pribadi yang lihat, wow, orang ini luar biasa.
Dan tahu enggak, Tuhan itu pasti sudah siapkan sebuah promosi untuk kita. Nanti ketika kita ibadah onsite, wah kita mungkin berpikir, wah aku pengen pelayanan ini, aku pengen hari ini mau jadi pelayanan PAW. Tapi selama online ini gak ada yang lihat, aku bisa loh nyanyi, suaraku mungkin bagus. Tapi tahu enggak, karena selama online kita dilihat, kita memuji Tuhan dengan excited, gak ada yang lihat, mungkin papa mama gak tahu. Tapi kita tetap aja melakukan itu. Tuhan itu lihat. Dan Tuhan nanti yang akan menggerakkan, membuka jalan. Kita itu akan mendapat kepercayaan. Tiba-tiba kita yang dipercaya. Kamu nanti ini ya, jadi pimpin di PAW, kamu jadi orang yang atur ini, atur itu ya. Loh, kok bisa aku ya? Padahal aku ini belum ini loh, belum kelihatan loh, belum sering tampil loh. Biasanya kalau yang syuting-syuting, tapping, aku enggak pernah loh gitu ya. Tapi waktu itu kita yang dipercaya, wow luar biasa sekali. Oleh karena itu Voltage di tempat ini, jadilah orang yang selalu siap sedia. Ingat enggak, siap sedia itu juga bicara tentang apa? Ingat cerita tentang 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana. Wah ketika 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana itu kan mereka menantikan pengantin ya, dikatakan mempelai. Nah yang 5 gadis bodoh itu minyaknya habis. Terus mereka mau minta, gadis bijaksana bilang, kamu cari, karena juga mereka harus menunggu. Cari, ketika mereka lagi cari, lihat karena tidak siap sedia. Akhirnya mereka tidak masuk bersama-sama dengan mempelai. Hari ini, kalau kita tidak siap dari sekarang, maka harusnya itu menjadi berkat kita. Harusnya itu menjadi promosi buat kita. Tapi karena kita tidak mau, kita cari alasan, kita bilang nantilah, tunggu onsite aja lah, nanti aku tunggu jadi CGL, tunggu nanti CG-nya onsite aja. Aku kalau online gini males, susah ngubunginnya. Orangnya susah-susah loh kalau ditelepon, nanti aja lebih enak. Tahu enggak, ketika kita melewatkan itu, jangan-jangan nanti ketika onsite bukan kita lagi, bukan kamu lagi. Ternyata ada orang lain yang menggantikan. Mau ndak? Harusnya itu berkat kita, harusnya itu bagian kita. Itu jadi dikasih ke orang lain. Hanya karena apa? Hanya karena kamu gak siap sedia. Hanya karena apa? Kita banyak alasan. Hari ini Voltage, jangan jadi orang yang banyak alasan ya. Jangan jadi orang yang suka menunda. Jangan jadi orang yang suka bilang nanti. Kalau pemimpin kita bilang ayo ini ya, nanti kak. Nanti ya kak. Kalau nanti lupa. Itu yang membuat apa? Itu juga yang membuat kadangkala mungkin sekolah kalian jadi berantakan. Ya enggak? Mungkin harusnya jadwal kita sudah selesai tepat pada waktunya. Tapi karena kita bilang nanti, gitu ya. Semuanya akhirnya apa? Ya buyar dah. Oleh karena itu hari ini, ayo kita mau seperti Yosua ya, bersedia. Ketika Musa bilang ini, ya. Disuruh ini, iya. Enggak bilang, tunggu ya kak, tak pikirkan dulu. Enggak. Tapi berkata, iya aku mau. Mungkin nanti ketika kita sudah bilang iya mau, mungkin kita gini, aduh aku, ya apa ya caranya? Percayalah, kalau kalian baca tadi di ayat 13, Yosua itu cuma bilang ya, tapi di ayat 13 dikatakan demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kenapa? Karena Tuhan yang menyertai. Mungkin Yosua bukan orang yang terlatih, Yosua bukan orang yang mahir untuk berperang, bukan seorang jenderal panglima perang. Tapi tahukah ketika dia hanya berkata ya, Tuhan yang memberikan kemenangan, Tuhan yang menyertai Yosua. Demikian juga hari ini. Sekarang, jangan tunggu nanti, sekarang. Kalau kita diajak untuk ikut di dalam kegerakan hari ini Eagle Kids, kita ikut Before 30 hari ini, ya kan? Ada Before 30, ayo jangan males-malesan. Kalau hari ini kita mungkin disuruh, ayo ajak teman-temannya menjangkau, kita mungkin gak bisa ke rumahnya, belum bisa datang ke rumahnya. Kan bisa lewat telepon, bisa lewat DM Instagram, bisa WA dia, banyak hari ini bisa Line.
bisa lewat telegram. Kita bisa ajak. Jadi jangan tunggu nanti aja, tunggu kita onsite. Jangan, nanti terlambat. Sebab Tuhan tuh sudah menunggu. Yang kedua apa? Apa yang membuat Yosua hari ini menjadi orang yang dipercaya? Yosua itu adalah orang yang setia. Setia. Hari-hari ini ya, cari orang yang setia itu susah loh. Sungguhan. Setia itu apa? Setia itu adalah tetap teguh hati. Tidak tergoyahkan. Tidak ingkar janji. Tetap pendiriannya tetap teguh. Apapun keadaan kiri kanan mau tidak baik, mau baik. Dia tetap setia. Ini loh yang membuat Tuhan itu tertarik kepada Yosua. Kalau kita baca ya di Alkitab, bagaimana perjalanannya bangsa Israel. Mulai dari Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Coba kalian baca, isinya banyakan sungut-sungut atau bersyukur. Selalu banyak sungut-sungut, marah-marah, protes aja sama Musa. Sedikit kepanasan, protes. Gak dapat makan daging, protes. Marah-marah bawaannya. Ternyata ya, dari sini kita tahu, gak usah sekarang. Dulu juga cari orang yang setia juga ternyata susah ya. Tapi hari ini Kak Wina mau berdoa, biar didapati Tuhan orang-orang yang setia itu ada di Voltage Gereja Mawar Sharon. Orang-orang yang setia mengikut Tuhan. Sama seperti Yosua. Yosua ini setia. Bayangin, kesetiaannya itu teruji. Ya, kok bisa teruji? Kalau kalian ingat, ketika itu Musa lagi naik ke Gunung Sinai. Ya, dia naik ke Gunung Sinai untuk bertemu dengan Tuhan. Naik ke Gunung Sinai itu bukan 1 jam, 2 jam. Tapi berhari-hari, 40 hari lamanya. Lama banget. Dan ketika dia naik ke Gunung Sinai, ya di Keluaran 32 nanti kalian baca. Itu Yosua ikut. Jadi Yosua itu ikut sama Musa ke Gunung Sinai. Musa naik lagi, si Yosua tugasnya apa? Jagai tenda pertemuan. Ingat bukan 1-2 jam, berhari-hari. Itu bisa panas, bisa dingin, ada angin, berhari-hari. Tapi ya tidak pernah dicatat di Alkitab Yosua menunggu Musa sambil cemberut. Atau Yosua menunggu Musa sambil bersungut-sungut atau mengeluh. Tidak satupun dicatat Yosua bersungut-sungut atau mengeluh. Kesetiaan Yosua itu teruji. Apalagi mengintai ke tanah Kanaan. 12 pengintai. Ya, mereka pulang. Yang 10, mereka kayak orang hopeless. Yang 2, ya Yosua dan Kaleb, salah satunya adalah Yosua. Mereka itu berkata, enggak loh, di sana itu memang anggur penuh dengan madu dan susu juga. Jadi kita bisa menduduki tanah itu. Ketika 10 orang itu ngomong, wah orangnya di sana itu besar-besar loh, raksasa-raksasa. Mereka tuh makan orang. Tapi tahu enggak, Yosua itu beda. Dia bilang enggak. Kita tuh pasti bisa ke sana. Kalau Tuhan suruh kita ke sana, pasti Tuhan yang menyerahkan. Dia tuh tetap setia. Sekalipun saat itu ya, mereka itu mau diancam loh dengan bangsa Israel. Mau dilempari batu karena mereka itu kok rasanya mereka ini ngeyel, kamu nggak tahu tak kalau kita ke sana itu cari mati loh gitu ya. Tapi tahu enggak? Yosua tetap berpendirian, dia bilang kita bisa ke sana. Dia ini orang yang setia. Kesetiaannya itu bukan 1-2 hari atau 1 bulan, 1 tahun, 2 tahun. Tapi bertahun-tahun. Kenapa? Ketika keluar dari tanah Mesir, ya Yosua itu sudah menjadi abdinya Musa. Ya ketika jadi berhari-hari, bertahun-tahun itu menjadi abdinya Musa selama bertahun-tahun.
Jadi dia mengalami masa-masa sukar, masa-masa sulit. Ketika Musa ya menghadapi bangsa Israel yang bersungut-sungut, di situ ada Yosua. Ketika bangsa Israel pengen dibalikkan ke Mesir, ya mereka marah-marah. Di situ ada Yosua. Yosua itu ada di sisinya Musa, mau ketika senang, mau ketika sulit, mau ketika susah, keadaan baik atau tidak baik, Yosua selalu ada. Gak gampang loh menjadi abdinya Musa. Karena ketika menjadi abdinya Musa, itu perjalanannya gak enak, padang gurun. Padang gurun itu pasti panas, kalau malam dingin, kalau siang pasti panas. Jangan bayangin ya, sana ada pohon beringin gitu ya, ada pohon tinggi, bisa bertiup. Wah, itu loh yang dilalui oleh Yosua. Tapi kenapa ya Yosua ini tetap setia? Dia tetap aja ada bersama Musa. Hari-hari ini, coba adakah hari ini kita masih tetap setia sama seperti Yosua hari ini? Masih tetap setia enggak? Hari ini kita mengikut Tuhan. Masih tetap setia enggak? Kita ada di dalam connect group atau jangan-jangan hari ini sudah berbulan-bulan enggak connect group? Atau jangan-jangan hari ini ibadahnya bolong-bolong. Ibadah hari ini, minggu besok enggak. Itu namanya enggak setia. Orang yang setia itu apapun keadaannya, mau itu baik atau tidak baik. Mau hari ini kita onsite atau tidak onsite. Orang setia itu pasti dia akan tidak pernah absen dalam ibadahnya. Itu namanya setia. Mau CG-nya asik atau enggak asik, kita tetap akan setia. Kenapa? Karena ketika kita datang ibadah atau CG, kita bukan lihat apa? Bukan lihat manusia, bukan lihat pemimpinmu. Tapi kita datang ke sana untuk siapa? Untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Kalau mungkin hari-hari ini kalian sudah mulai suam-suam ya ibadahnya atau sudah mulai enggak semangat lagi, enggak excited lagi. Ayo hari ini Kak Wina ajak mulai dari sekarang. Kita sama-sama kembali setia di dalam mengikut Tuhan. Setia datang ibadah jam 4 sore, setia ikut CG. Setia dalam saat teduh. Kesetiaan ini hal yang terpenting. Di Alkitab dicatat orang-orang setialah yang dipakai Tuhan. Orang-orang setialah yang dipercayai. Orang-orang setia. Di dalam Lukas 16 dikatakan siapa yang setia dalam perkara kecil dipercayakan perkara besar. Jadi untuk menjadi orang yang dipercaya itu bukan harus kita itu dapat yang sesuatu yang besar dulu gitu ya. Atau kita kelihatan hebat dulu, enggak. Tapi dari hal-hal yang kecil dulu, baru kita dipercayakan perkara besar. Hari ini apa yang hal-hal kecil itu? Mungkin itu CG-nya kita. Simple ya CG kita online Zoom. Cuma 1 jam kok CG-nya, enggak lama-lama. Jangan-jangan lama ada di antara kita di tempat ini. Ya, kalau kita CG, kita off cam gitu ya. Terus kita sambil main handphone. Atau kita sambil apa? Ya sambil tiduran. Kan gak ada yang lihat. Itu bukan orang yang setia. Tapi orang yang setia itu adalah orang yang berintegritas. Walaupun gak ada yang lihat. Dia tetap akan sungguh-sungguh. Ketika CG dia akan on cam terus dari awal sampai akhir. Ibadah juga. Ibadah kan kita melalui YouTube ya. Mungkin ada yang ikut bersama-sama ikut ibadah melalui Zoom. Kalau mungkin kita lihatnya YouTube, apalagi YouTube gak ada yang tahu, gak ada yang lihat. Kalau Zoom mungkin kakaknya masih gini, ayo kita on cam ya, mungkin masih dikasih tahu seperti itu. Tapi kalau lihat YouTube gak ada yang ngomongin. Mungkin papa mama kita juga masih bekerja. Jadi cuma kita aja di situ. Wah, wes terserah ya, kita ibadahnya sambil tiduran, sambil angkat kaki, di kasur. Ya itu bukan orang setia. Nah hari ini kita mau sama-sama ya
memperbaiki kehidupan kita. Kita mau belajar sama seperti Yosua. Sekalipun hari itu selama bertahun-tahun dia nggak dipercaya sesuatu yang spektakuler. Ya mungkin ketika dia percaya, ayo pimpin ini, ya dia mau. Tapi kesehariannya dia adalah seorang abdi, dia tetap setia. Dia nggak dapat pujian yang gimana-gimana, nggak ada. Nggak gampang loh juga buat Yosua menggantikan Musa. Musa itu pemimpin yang besar. Ya, pemimpin yang besar. Pemimpin yang sudah melakukan banyak hal-hal spektakuler. Membuat laut terbelah. 10 tulah air menjadi darah, ya kan? Banyak lagi, lalat pikat. Siapa yang bisa lakukan itu? Yosua belum pernah lakuin itu. Belum pernah. Jadi Yosua itu menggantikan Musa, seorang pemimpin besar, pemimpin yang hari ini dikagumi bangsa Israel, yang banyak melakukan mujizat, perkara-perkara yang hebat. Itu yang dilakukan Musa, dan yang menggantikan adalah Yosua, hanya seorang abdi. Tapi lihat, hal yang sederhana yang dimiliki Yosua, itu yang membuat Tuhan tertarik kepada Yosua. Yang pertama ingat adalah bersedia. Jadilah orang yang selalu bersedia, siap sedia. Ya, nanti kalau kalian dipercayai untuk jadi CGL sponsor, jangan banyak alasan. Bilang, siap kak, mau kak. Yang kedua, jadilah orang yang setia. Setia itu bukan karena baik-baik saja, tapi mau ndak baik. Baik atau tidak baik, kita tetap aja ikut, kita tetap aja setia. Kita tetap aja ada bersama-sama dengan kakak dan pemimpin kita. Ikut apa? Ikut dalam kegerakan. Ayo ikut, hari ini kegerakannya Before 30, ayo ikut dalam pemuritan. Hari ini mungkin kita enggak bisa lihat sesuatu yang besar. Kalau KKR kan kelihatan ya, wah pas KKR banyak gitu ya. Terus besok pas ibadah itu welcome home-nya kita follow up, wah banyak jiwa baru. Hari ini mungkin enggak bisa kayak gitu. Lihat, wah KKR nanti banyak datang. Mungkin enggak langsung kelihatan seperti itu. Tapi percayalah, kalau kita setia sekalipun itu kecil, nanti kita akan menuai sesuatu yang besar. Amin voltage, amin. Kak Wina berdoa, biar didapati orang-orang yang setia itu dari voltage. Dari Eagle Kids, Mawar Sharon. Biar didapati dari kita. Orang-orang yang bisa dipercaya. Kalian akan dipercaya nanti di sekolah. Kalian akan dipercaya di rumah. Dipercaya oleh teman-temanmu. Ketika kita jadi orang kepercayaan, itu waktunya untuk kita tuh ceritakan Tuhan. Ketika kita jadi orang yang dipercaya, itu waktunya untuk kita beritakan Injil, bersaksi buat mereka. Ayo hari ini, jangan berlama-lama lagi. Jangan hanya tinggal di tempatmu, tapi hari ini mulai berjalan, mulai bergerak. Sekalipun mungkin masih online hari ini, it's okay, enggak apa-apa. Tetap bisa menjangkau, tetap bisa ngajak teman. Ada banyak fasilitas yang Tuhan sediakan. Salah satunya media-media hari ini yang ada. Itu adalah fasilitas yang Tuhan sediakan. Oleh karena itu, kalau kita dikasih fasilitas, kalau kita disediakan, hari ini ayo gunakan itu. Bukan cuma kita gunakan itu untuk apa? Games, Instagraman, ya, TikTokan seharian gitu sampai lupa waktu. Enggak salah kok, enggak. Kita perlu belajar dari situ. Tapi kita harus tahu mempergunakan waktu dengan baik. Kapan kita harus TikTokan, kapan kita harus games, kapan kita harus ini. Jangan sampai waktu kita habis terbuang untuk hal yang sia-sia. Dan kita lupa mengerjakan apa yang hari ini Tuhan mau. Menjadi orang kepercayaan Tuhan itu sangat luar biasa. Kalau hari ini jadi orang-orang yang dipercaya Tuhan, itu adalah sebuah privilege. Gak semua orang dapat loh. So hari ini, ayo semuanya mulai hari ini. Kita mau jadi orang yang apa? Bersedia. Yang kedua adalah setia. Dua hal ini kita miliki dalam kehidupan kita. Kak Wina percaya Tuhan itu yang akan berikan promosi dalam kehidupanmu. Tuhan yang akan memberkati sekolahmu. Nanti ketika engkau kuliah, mungkin tempat di mana yang kayaknya gak mungkin deh. Percaya dengan Kak Wina, setia aja. Tuhan akan sediakan. Amin. Mari semua tutup Alkitabnya. Kak Wina mau ajak setiap kita di tempat ini.
Izinkan hari ini sekali lagi Roh Kudus itu berbicara dalam kehidupanmu. Buka hatimu, buka telingamu. Berikan hatimu untuk tempat Roh Kudus bekerja. Berikan telingamu untuk suara Tuhan itu berbicara. Bukan yang berbicara diri kita, tapi biar Roh Kudus hari ini. Mari semuanya sama-sama kita mau letakkan tangan kita di dada. Syarala barala bayarala bayarala. Syakarala barala bayarala. Syakarala barala barala bayarala bayarala bayarala. Syakarala barala bayarala batakara bayarala. Oh syararararararara. Haleluya. Oh, Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu Kau cari, biar Kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembah-Mu, sebab Engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu, Yesusku. Biar musik saja hari ini Kak Wina rindu berdoa buat setiap voltage di tempat ini. Kalau hari ini engkau mau dipakai Tuhan, engkau hari ini berkata, aku mau jadi orang yang dipercaya. Aku mau hari ini jadi orang kepercayaan. Aku mau hari ini dipakai Tuhan. Bukan cuma bicara tentang di gereja, mungkin di sekolah. Engkau bisa jadi teman yang baik. Ketika teman-temanmu mungkin mereka cerita dengan segudang masalahnya. Ketika mereka cerita sama kamu, engkau bisa jadi tempat mereka menemukan yang namanya ketenangan. Kok aku rasanya beda ya kalau cerita sama kamu? Kenapa ya kalau aku cerita sama itu hatiku tuh malah tambah panas. Tapi kalau cerita sama kamu hatiku tuh adem. Kenapa ya? Ayo hari ini. Mungkin hari ini kita di rumah. Kita jadi orang kepercayaan papa mama. Yes, kita memang anak papa mama kita. Tapi Kak Wina juga percaya gitu ya. Kalau kita jadi anak yang bertanggung jawab, pasti kita ini akan dikasih kepercayaan besar. Sama orang tua kita. Wah, kamu layak nih dipercaya ini, kamu bisa nih mimpin ini itu. Ayo hari ini. Jangan lambat-lambat, jangan tunda-tunda, jangan tunggu nanti. Tapi mulai sekarang. Mulai sekarang. Mari angkat tanganmu. Syakarabatakaralabayara. Engkau yang hari ini rindu untuk dipakai. Engkau yang hari ini rindu menjadi orang yang bisa dipercaya. Selama ini mungkin gak ada orang yang lihat kamu. Aku ini siapa Kak? Aku ini loh. Gak pernah hari ini dipercaya
satu hal apapun di sekolah. Aku hari ini loh gak pernah dapat pujian. Mana bisa aku dipercaya. Aku ini loh gak terlalu pinter. Aku ini loh suaranya juga yang gak bagus. Gak punya talenta apa-apa. Tuhan itu gak cari orang hebat seperti pujian tadi. Tuhan tuh gak lihat rupa, Tuhan tuh gak lihat harta kita. Cuma satu, hati hamba-hamba apa? Yang setia, hamba yang mau bersedia, hamba yang mau. Itu yang Tuhan cari hari ini. Adakah hari ini orang-orang yang mau mengangkat tangannya berkata, aku mau Tuhan menjadi orang yang bersedia. Aku mau Tuhan menjadi orang yang setia. Aku mau Tuhan. Sampai nanti Tuhan datang, aku mau jadi orang yang setia. Hari ini aku berdoa Tuhan. Biar kau dapati Tuhan Yesus. Dari Voltage, dari Eagle Kids Tuhan Mawar Sharon. Orang-orang yang setia. Orang-orang yang layak dipercaya. Orang-orang yang akan mereka nanti dipakai besar. Orang-orang yang mendapat kepercayaan. Baik itu di sekolah. One day mereka nanti bekerja. Tuhan aku berdoa biar itu bangkit. Dari Voltage aku berdoa dalam nama Yesus. Aku berdoa dalam nama Yesus. Aku tahu hari ini Tuhan setiap orang-orang yang mengangkat tangannya. Sekalipun mungkin hari ini Tuhan kami tidak bisa melihat mereka. Kami tidak bisa berdoa menumpangkan tangan. Biar hari ini Tuhan sendiri yang menumpangkan tangan atas setiap mereka. Urapan Allah mengalir, kuasa Allah mengalir. Mulai hari ini Tuhan akan ada berita kemenangan. Akan ada berita sukacita. Mereka saksikan di dalam kehidupan mereka. Mereka akan cerita bagaimana hari ini Tuhan menyertai mereka. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, syararabayaralan. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Mari angkat kedua tanganmu. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepada. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh. Kau bukan Tuhan yang melihat rupa. Kau bukan Tuhan yang memandang harta. Hati hamba yang selalu kau cari, biar kau temukan di dalamku. Selama ku hidup, ku mau menyembahmu, sebab engkau sangat berarti bagiku. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yang terbaik yang ada padaku, ku persembahkan kepadamu. Yesusku, bisa kasih kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya Yesus, haleluya. Mari angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus, Allah Roh Kudus, Bapa yang akan menyertai kehidupanmu, yang akan terus menyinari dengan wajahnya. Dimanapun kau berada, Tuhan akan buat berhasil. Kemanapun kau akan pergi,
Engkau akan menjadi orang yang dipercaya. Engkau akan menjadi orang yang hari ini mendapatkan kepercayaan besar. Terimalah berkat ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. God bless you, Voltage.